Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi dari komen yang ada di komentar YouTube dari Mas Revan ya Mas ya. Oke, kemarin dia bilang katanya aku terlalu basic dan terlalu hal yang saya share ke teman-teman itu adalah hal yang biasa, katanya semua pemain murai batu itu tahu. Nah, ini saya akan menanggapi teman. Untuk bagaimana cara murai batu kita itu moncar ataupun bongkar isian di gantangan teman. Tentunya murai batu yang bongkar di gantangan itu kalau di rumah itu sudah ada materi teman-teman. Misalkan di rumah itu udah terdengar materi dia udah nembak kapas tembak, lilin dan sebagainya teman-teman. Kalau burung murai batu yang belum ada materinya ya gimana ya teman, nggak bisa teman-teman. Yang saya bahas itu adalah murai batu yang sudah memiliki materi. Kalau di rumah itu udah gacor, udah nembak-nembak materi teman-teman. Dan tentunya murai batu yang saya bahas ini yang buat gantangan itu yang ada mentalnya teman-teman. Jadi dia itu kalau ketemu burung itu dia berani, tapi burung itu belum mau mengeluarkan materi-materi yang kita berikan. Nah, settingan yang pertama adalah kita itu kalau memberi jangkrik pada murai batu yang akan kita gantangan itu hariannya itu jangan banyak-banyak teman-teman ya. Hariannya itu cukup 5 pagi 5 sore 5, dan pas mau digantang itu kita kasih 10. Terus pas mau digantang kurang satu sesi itu eh, kita kasih ulat hongkong teman-teman. Dan fungsi ulat hongkong itu udah saya jelaskan pada kesempatan yang dulu-dulu ya. Oke, kita apakah itu semua efektif teman-teman ya? Ya, efektif teman-teman. Saya ini bukan cuma teori, tapi saya sudah mempraktekkan pada burung gacuan saya. Burung gacuan saya itu ada 4 teman-teman. Nanti saya ceritain bagaimana burung kita itu bukan cuma bongkar materi di gantangan, tapi biar sampai juara teman-teman ya. Ini aku kasih bukti buat teman-teman kalau gacuan saya atau settingan saya itu bisa juara teman-teman ya. Ini aku kasih lihat bukti teman. Nah, dengan trofi sebanyak ini apakah teman-teman itu masih ragu dengan teori-teori yang saya berikan teman-teman? Ini trofi aku dapatkan dari ada yang latber, ada yang lat press, dan ini semua itu bukan cuma di satu IO teman-teman. Ini itu lintas IO teman-teman. Nih, bayangan dengan trofi yang sebanyak ini apakah teori-teori itu nggak ngefek teman-teman? Aku nggak ngajari yang sudah jadi suhu ya teman-teman ya. Aku sharing pengalaman aku, dan kalau teman-teman yang masih belum bisa menyeting murai batu bisa gunakan teori-teori yang saya berikan ke teman-teman ya. Ini trofi sebanyak ini burung saya, ini burung gacuan sendiri teman-teman ya. Ini ada 4 burung, dan semuanya aku setting sendiri, aku pelihara sendiri, aku masterin sendiri, dan ini buktinya teman-teman. Jadi teori-teori yang saya berikan ke teman-teman itu bukan cuma teori, tapi udah aku praktekkan teman-teman. Ini buktinya adalah trofi-trofi yang saya dapatkan di lintas IO teman-teman ya, bukan di satu IO. Kalau di satu IO kan mencurigakan teman-teman. Ini ada K2C Kajen, ada Batakor BC, ada Setu BC, ada di BMBC, ada di Citra Independen, ada di Latpress K2C juga ada. Terus ini yang tiket paling gede teman-teman. Nah, ini tiket 1 juta di Transmart teman-teman. Tiket 550 ada di 24G, ada yang 16G. Ini kalau yang belakang itu tingkat latber ada, tingkat latpress juga ada teman-teman.
Kalau di sini tingkat lat press itu misalkan 16G itu tiket 100.000 atau tiket 250.000 itu pakainya trofi logam teman-teman ya. Kalau tiket 50.000 itu pakainya yang trofi plastik itu teman-teman. Ya kayak gini contohnya nih. Nah, ini paling tiket 50.000, tapi yang pakai logam kayak gini itu di atas 100, misalkan 100, 200, apa 250 atau 550. Ini trofi-trofi logam ini biasanya itu 24G ataupun 16G teman-teman. Ini dengan trofi yang sebanyak ini, apakah teman-teman itu masih ragu dengan teori-teori yang saya berikan teman-teman? Aku nggak ngajar yang udah suhu ya teman-teman ya, aku maksudnya sharing ke teman-teman apabila teman-teman itu kesusahan dalam bermain murai batu. Nah, ini adalah punya saya teman-teman, punya saya semua teman-teman. Oke, kita lanjut lagi bagaimana mencetak murai batu yang buat gantangan biar supaya juara ya. Oke, kalau settingan buat bongkar di gantangan itu gampang ya teman-teman ya, yang tadi udah aku bagiin. Nah, sekarang bagaimana untuk murai batu itu bisa tampil maksimal, bisa juara ya teman-teman ya. Pertama yang kita lakukan adalah pahami dulu kalau murai batu itu adalah burung petarung. Kalau burung petarung itu ya harus punya mental. Nah, mental itu yang dipertaruhkan dalam pertandingan lomba teman-teman ya. Setelah mentalnya itu udah kita dapat, maka kita yang kita perlukan adalah materi. Karena apa? Materi itu yang dinilai juri teman-teman. Percuma kalau mentalnya bagus tapi nggak ada materinya, percuma. Jadi juri itu nggak akan nilai. Nah, bagaimana kita mendapatkan burung dengan mental bagus ya? Kita cari trah trotolan yang trah juara ya teman-teman ya. Pastikan di setiap ada peternakan itu mereka memiliki jagoan-jagoan yang udah digantang dan udah prestasi. Nah, kita ambil dari situ teman-teman. Kita ambil dari situ, kita pelihara. Nah, bagaimana peliharanya? Untuk mencetak murai batu juara di gantangan itu kita ambil pertama itu dari trotolan yang telah juara, terus kita pelihara dari trotol itu dikasih dimasukkan ke dalam sangkar kotak dengan tangkringan satu teman-teman. Tangkringan satu itu fungsinya untuk apa? Tangkringan satu itu untuk melatih burung itu nagen di gantangan teman-teman, jadi nggak pecicilan teman-teman, biar itu mainnya itu nagen. Seperti karena itu udah biasa tangkringan satu, maka burung itu di gantangan maka nggak kemana-mana. Walaupun dia ada tangkringan dua, maka dia tetap di tangkringan atas itu teman-teman. Itu karena itu bisa kita lakukan kalau burung murai batu itu kita itu birahinya stabil ya teman-teman. Nah, bagaimana burung murai batu itu bisa stabil? Nah, teman-teman bisa simak video saya yang terdahulu teman-teman. Oke, setelah kita tentukan murai batu itu terah prestasi dan memiliki mental yang bagus, kita mastery. Nah, bagaimana masterinya? Masteri murai batu itu jangan burung yang gede-gede ya teman-teman. Pakai burung yang kecil-kecil, misalkan kolibri, kenari. Itu kalau burung murai batu trotol yang terah prestasi dikasih burung kolibri, kenari, nah, itu akan mencetak irama lagu yang baru. Misalkan kalau burung murai batu itu kan ada bunyi yang quick quick quick, nah itunya harus dihilangkan teman-teman. Diganti dengan irama lagu burung-burung kecil. Burung trotol itu paling suka menirukan burung-burung kecil teman-teman ya. Setelah itu kita agak jauhan dikit, kita kasih kapas tembak. Jadi cara natanya itu gini teman. Misalkan ada masteran itu 10 di tempat teman-teman ya, kita kasih masteran itu yang besar itu 5, yang kecil itu 5, misalkan seperti itu. Nah, yang kecil-kecil itu yang didekatin sama trotolan kita teman-teman. Yang burung-burung besar itu agak jauh, misalkan yang kecil-kecil itu agak 1 meter, misalkan yang di sebelah kanan itu kolibri, terus sebelah kiri kenari, terus sebelahnya lagi ada burung rambatan, terus sebelahnya lagi ada pelatuk beras, terus sebelahnya lagi ada misalkan mau dikasih pijantung nggak apa-apa, misalkan mau dikasih kinoy nggak apa-apa teman. Nah, terus yang urutannya itu dikasih kapas tembak, terus cililin, terus cungkok,
terus dikasih lagi lakbet atau apa gitu, terserah teman-teman punyanya apa. Yang penting yang paling dekat dengan trotolan itu burung kecil-kecil ya teman-teman. Syukur-syukur teman-teman punya kalibri yang udah ada materinya, misalkan cililin atau apa gitu, itu paling enak teman-teman buat mastery trotol. Nah, kalau trotolan kita udah mastery dengan burung kecil-kecil dan memiliki irama lagu pas pastolnya ini teman-teman ya, mandikan dulu. Mandikan itu di burung trotolan itu kita harus latih mandi di keramba teman-teman. Soalnya apa, di keramba burung untuk gantangan itu harus mandi keramba karena dia itu bisa menstabilkan birahinya sendiri teman-teman. Jangan disemprot ya teman-teman. Kalau sudah misalkan udah pastol nih, kita agak loncat dikit teman-teman. Dan kalau misalkan belum paham gimana memandikan burung, teman-teman bisa simak video kita yang lebih dulu ya teman-teman. Di situ ada teman-teman. Kalau udah pastol itu kita lihat apakah pastol itu ketika kita ablak itu mengeluarkan materi-materi atau tidak. Kadang-kadang murai batu itu bisa berani dengan burung yang lainnya itu udah mabung satu kali teman-teman. Ada juga pastol, kalau punya saya yang tester itu umur 7 bulan udah prestasi teman-teman. Karena apa, dia itu faktornya itu enak teman-teman. Dia faktornya itu tinggi, semangat taruhnya tinggi, dan dia itu mudah menyerap materi. Sester itu aku beli dari trotol teman-teman, dari teman aku yang telah prestasi juga teman-teman ya. Misalkan trotolnya itu belum mau dibuka kerodong, itu belum mengeluarkan materi-materi, jangan digantang dulu teman-teman. Soalnya apa, kalau burung itu buat gantangan itu kan harus full kerodong. Kalau dia dibuka nggak mau bunyi, berarti dia belum siap mental. Bukan nggak berani teman, tapi belum siap. Nah, kesiapan burung murai batu itu kan beda-beda teman-teman. Ada yang 7 bulan udah, ada yang 9 bulan sudah, ada yang umur setahun itu belum siap tarung. Nah, kapan dia mau siap tarung walaupun dia telah prestasi dan memiliki mental bagus? Kita tunggu sampai dia mabung satu kali teman-teman. Nah, di situ biasanya burung itu mengeluarkan kemampuan terbaiknya teman-teman ya. Kalau udah misalkan dibuka kerodong itu udah nembak-nembak, udah mengeluarkan materi, maka kita siap-siap bawa ke latberan. Tiket-tiket yang murah aja teman-teman, kan 50.000 atau berapa. Kita jangan taruh di tengah teman-teman ya, taruh aja di pinggir. Nah, ketika settingan udah bener dari trotolan, kita tarik kita cari yang telah prestasi, kita masterin yang bener. Nah, waktu kita nyeting di harian itu kan udah kita bahas teman-teman ya, kita kasih 5, pagi 5, sore 5. Nah, pas ini aku bicara pada burung yang udah siap gantang ya teman-teman ya. Pas di gantangan, pas mau ke gantangan, pas di rumah itu kita kasih 10 teman-teman ya. Kita kasih 10 yang dari settingan normalnya itu harian itu pagi 5, sore 5. Pas mau digantang kita kasih 10 dari rumah teman-teman. Nah, pas nyampe gantangan mau naik itu kurang satu sesi, kita kasih olat Hongkong. Nah, olat Hongkong itu berapa? Olat Hongkong itu biasanya kita kasih 5 teman-teman. Nah, kita kasih 5, terus kita kerodong sebentar, terus kita buka, ambil minumnya, ambil makanannya, kita kerodong lagi sampai satu sesi itu selesai. Kalau pas ada misalkan lagi penjurian cuca hijau, nah pas lagi cuca hijau kita kasih ulat, pas cuca hijau turun kita langsung gantangan teman-teman ya. Itu teori-teori yang saya sudah berikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.